setelah Sri Paus meninggalkan Indonesia, meninggalkan Jakarta, akan dimulai lagi, Bu. Demokrasi ini harus dijaga, karena demokrasi di era Jokowi itu, kita sedang mengalami yang namanya cacat demokrasi. Yang tingginya adalah Gibran tidak dilantik. Tapi kemudian, kalaupun dilantik, maka tujuan berikutnya adalah Gibran tidak lanjut. Demo-demo ini juga tentu dicurigai bagaimana posisi Kepala BIN. Apakah kalau misalnya lebih cenderung dekat di Megawati, maka dia akan membiarkan dalam tanda petik unjuk rasa itu berjalan semakin besar. Sobat Mandilog, ketemu lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Hari ini tanggal 3 September 2024 bertepatan dengan kedatangan Paus Fransiskus dari Vatikan Italia, dan kami Mandilog Forum dan Forum Keadilan TV mewakili media digital di Indonesia tentunya sangat bergembira dan mengucapkan selamat datang kepada Paus Fransiskus. Tentu ini membawa berita kedamaian tentunya bagi Indonesia dan dunia. Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar, didatangi oleh pemimpin tertinggi umat Katolik. Dan hari ini kita masih dengan spesial, masih dengan pengamat spesial dari Mandilog Forum, dosen dari Universitas Nasional, Bung Slamet Ginting. Apa kabar, Bung? Kabar baik. Seperti biasa. Ya, kita berharap nih, Bung, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini adalah kedatangan yang monumental di tengah suasana politik kita yang panas, ya kan. Mudah-mudahan dengan kedatangan Paus yang langsung disambut secara kenegaraan oleh Presiden Jokowi, ini membawa suatu berkah tersendiri tentunya, ya kan. Dan sekarang gini, Bung, kalau kita melihat kondisi suhu politik suhu politik rada berkurang tensinya sedikit, ya kan. Tetapi kalau saya lihat dengan analisa Bung Ginting sebelumnya, ya kan, seperti misalnya tekanan-tekanan para demonstran ini untuk terus berdemo di sejumlah titik di Indonesia, ya kan, itu intensitasnya berkurang. Bahwa Jokowi akan bisa dipenjarakan pun tiba-tiba senyap. Nah, ini pertanda apa, Bung? Apa ini memang sebuah strategi atau memang sudah nggak ada energi? Gimana, Bung, melihat situasi terakhir, khususnya ketika pernyataan Presiden terpilih yang juga adalah Ketua dan Pembina dan juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa mencubit Jokowi adalah mencubit Gerindra. Dan Gerindra ada di belakang Jokowi. Itu pernyataan yang sangat kuat, saya pikir. Gimana, Bung? Ya, menurut saya tentu bukan berkurang tapi ini bagian dari strategi dan konsolidasi demokrasi. Semua sudah tahu juga akan ada kedatangan Sri Paus. Ini kan bukan hanya pemimpin gereja Katolik di dunia, tapi juga pemimpin negara Vatikan. Jadi ini kehadiran kepala negara juga, dan juga kehadiran pemimpin agama. Dan di sini juga menurut saya ada kesempatan kepada dunia, kepada Sri Paus juga menunjukkan bahwa Pancasila yang dianut Indonesia itu, pada sila pertama itu menganut ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun agama yang ada di Indonesia, termasuk agama Katolik, itu kita berikan tempat terhormat. Nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kendati Indonesia dengan mayoritas Muslim sekitar 87%, tidak ada masalah. Menurut saya pernyataan Prabowo pada saat acara Rapimnas Gerindra, itu posisi dia sebagai apa? Tentu dalam dirinya melekat juga, selain sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dia juga Presiden terpilih, tapi satunya lagi Menteri Pertahanan, dan itu otomatis adalah pembantunya Presiden. Tidak mungkin dong pembantu Presiden berbicara Jokowi dicubit,
kami tertawa, nggak mungkin gitu. Jokowi dilabrak, kami bergembira, nggak mungkin. Jadi tentu sebagai anak buah presiden harus berkata itu. Jadi itu adalah pernyataan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Kalau pernyataan dirinya sebagai orang partai, tentu tidak akan dikemukakan di forum itu, walaupun forum itu adalah forum Rapimnas Gerindra. Nah, karena apapun sebagai seorang militer, dia loyalitas itu tinggi, jadi dikedepankan. Tidak boleh kemudian sebagai seorang militer terlihat melawan pemimpin, yang nggak boleh, karena itu akan menjadi contoh buruk. Nah, terkait dengan konsolidasi demokrasi dari kaum akademisi termasuk mahasiswa, saya kira sampai sekarang akan terus bergerak ya di dalam kampus, diskusi-diskusi di grup WA masih berjalan. Tapi tentu kita menghormati kedatangan Sri Paus, jangan kemudian so-of-force begitu ya, karena nggak bagus juga. Kedatangan beliau di bandara, tentu kalau ada demo di DPR segala akan memacetkan. Nggak enak, nggak bagus kelihatannya. Tapi menurut saya setelah Sri Paus meninggalkan Indonesia, meninggalkan Jakarta, akan dimulai lagi, Bu. Jadi itu sudah terkonsolidasi bahwa demokrasi ini harus dijaga. Karena demokrasi di era Jokowi itu, para akademisi menilai kita sedang mengalami yang namanya cacat demokrasi. Karena itu harus diperbaiki. Jadi tujuan para demonstran ini mulia, adalah mengembalikan demokrasi Indonesia yang memang dicanangkan sejak era reformasi, bahwa kita harus lebih baik daripada demokrasi Pancasila era Pak Harto, demokrasi terpimpin era Bung Karno. Saya kira begitu, Bung. Ya, jadi Bung Ginting melihat sebenarnya Prabowo tahu bahwa kelompok pro-demokrasi kah, atau civil society kah, atau kalangan oposisi kah, tujuan dari gerakan-gerakan yang terjadi di Jakarta dan di sejumlah kota itu memang tujuan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober. Nah, dengan pernyataan Gerindra di belakang Jokowi, itu apakah mengisyaratkan kepada khalayak ya, khalayak yang tadi itu maksud saya, bahwa jangan coba-coba Gerindra, Prabowo di belakang Jokowi, dan itu tidak berlaku hanya sampai 20 Oktober. Tapi tafsir saya itu mungkin berlaku sampai 5 tahun ke depan. Apakah sinyal ini yang disampaikan Prabowo sebenarnya menurut Bung Ginting? Ya, tentu Prabowo berkepentingan jangan sampai terjadi instabilitas politik sebelum pelantikannya menjadi presiden. Karena apapun bisa terjadi, misalnya dilakukan situasi darurat sehingga pelantikan tidak terjadi. Maka Prabowo berkepentingan stabilitas nasional ini berjalan dengan sangat baik sampai pelantikannya. Nah, memang ada anasir-anasir yang menginginkan Prabowo dilantik, tapi wakil presidennya tidak dilantik. Kan begitu. Muncul setiap hari kan sampai sekarang. Kepentingan anasir itu? Ini kan sudah sangat konstitusional ya. Ya, betul. Kalau memang itu yang menjadi targetnya, ya kan, artinya kan nggak mungkin secara konstitusional, ya kan. Nah, anasir-anasir ini alasannya apa, Bung Ginting, untuk boleh Prabowo dilantik asal jangan Gibran ikut sebagai wapres yang juga dilantik? Ini kan indikasinya bisa terlihat dari protes mereka atas perubahan peraturan oleh Mahkamah Agung. Ya, artinya keputusan MK 90 kan? Ya, bukan. Peraturan Mahkamah Agung yang mengubah untuk mengikuti pilkada tingkat gubernur, itu boleh usianya belum 30 tahun pada saat pendaftaran, 30 tahun pada saat dilantik. Dan kemudian keputusan MK nomor 70 yang kemudian menekankan bahwa tetap pendaftaran itu khusus bagi 30 tahun, bukan
bukan 30 tahun pada saat pelantikan. Itu masih terkoneksi dengan keputusan-keputusan MK yang kontroversial waktu itu. Dan ini kan dipahami bersama bahwa yang disasar adalah keluarga presiden. Jadi yang diinginkan bahwa kita jangan kembali ke nepotisme. Kaitannya ke Gibran yang usianya sudah 37 tahun gimana? Oh, kalau itu berbeda ya. Ini kan Kaesang tentu satu paket dengan Gibran. Nah, kemudian ini masih berjalan proses di PT UN. PT UN yang ingin membatalkan keputusan MK dalam pengertian peraturan di KPU dan segala macam itu. Walaupun memang secara keputusan MK itu kan final dan mengikat serta-merta, jadi berlaku serta-merta. Tapi tentu ada upaya-upaya yang dilakukan, termasuk memunculkan isu-isu, fakta-fakta yang menyudutkan Gibran. Contohnya di medsos muncul Fafa Fufu itu atau Fufu Fafa yang mendiskreditkan yang itu diduga adalah milik Gibran yang kemudian menyerang pribadi dari Prabowo Subianto. Nah, tentu ini juga dimunculkan terus di beberapa media massa juga diulas. Tentu ada persoalan-persoalan yang ditahan juga oleh Prabowo Subianto. Nah, kita sebentar lagi juga sudah paham bahwa otomatis akan ada pergantian kabinet, reshuffle kabinet bersamaan dengan dua kader PDIP masuk dalam kancah pilkada, yaitu Menteri atau Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kemudian Menteri Sosial Tri Risma Harini. Nah, ini juga bisa dibilang ada jalan tengah. Politik itu selain konflik kan ada konsensus. Misalnya kehadiran Pramono itu dianggap sebagai konsensus. Ada titik persamaan antara Jokowi dengan Megawati adanya di Pramono. Nah, ada titik temu antara Megawati dengan Prabowo, antara lain juga di Pramono. Sehingga ada titik temu yang Jokowi dengan Prabowo tidak menginginkan Anies Baswedan tampil dalam kancah pilkada, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Nah, menjadi tanda tanya lagi adalah reshuffle kabinet, siapa pengganti Pramono Anung dan Tri Risma Harini, apakah dikembalikan ke orang PDIP atau bukan. Nah, saya kira ini menjadi tanda tanya juga. Jangan-jangan sekaligus kesempatan bagi Jokowi untuk menyingkirkan orang-orang PDIP di dalam kabinet. Ini tanpa disingkirkan sudah keluar duluan, tinggal sisa-sisanya. Tapi menurut saya, siapapun yang jadi wakil menteri atau menteri kabinet dalam waktu termasuk kemarin, atau 3 bulan atau 2 bulan, sebulan menjelang Jokowi lengser, tentu dia tidak akan serta-merta ketika diminta Jokowi untuk menduduki jabatan strategis tersebut tanpa meminta pertimbangan presiden terpilih. Ini kan presiden yang akan expire dengan presiden yang akan datang. Rugi kalau misalnya dia tidak izin presiden mendatang, maka hanya dalam waktu 1 bulan dia bisa dilengsarkan lagi oleh Presiden Prabowo. Nah, dalam kasus ini, demo-demo yang kemungkinan akan terjadi lagi, Bung, salah satu yang menjadi tanda tanya adalah apakah Jokowi akan mengganti kepala BIN, Budi Gunawan, yang sangat dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Karena posisi strategis kepala BIN ini akan bisa menjadi analisis politik. Sebenarnya, Bung, maaf, saya potong sedikit. Sebenarnya tujuan para oposisi, anggap begitu ya, atau kalangan pro-demokrasi ini adalah apakah untuk membatalkan pelantikan, ya, atau ingin menyeret, anggaplah dengan bahasa-bahasa mereka ya,
ini menyeret Jokowi ke sebagai pelaku kejahatan demokrasi misalnya. Sebenarnya apa sih sasarannya yang Bung pahami dari teman-teman yang punya tujuan untuk menjatuhkan Jokowi sebelum 20 Oktober ini? Ya, tentu publik juga mengakui bahwa hasil pemilu kemenangan Prabowo Gibran yang 58%, oke. Itu fakta sudah, ya kan? Karena misalnya Anies cuma meraih 24%-an, Ganjar hanya 16%-an, terlalu jauh. Artinya memang diakui, tidak ada masalah dengan Prabowo. Yang masih menjadi masalah adalah Gibran. Nah, kalau kita lihat di situ, di belakang, gambar-gambar wapres kita, itu tidak ada yang bisa meragukan kapabilitas mereka itu. Tapi untuk Gibran tentu menjadi tanda tanya. Nah, inilah yang terus berlangsung, dan menurut saya persoalannya bukan ingin menggagalkan pelantikan Prabowo. Nah, tapi bisa saja kemudian yang ingin dituntut adalah yang muncul ya. Silakan Prabowo dilantik, tapi tidak untuk Ini kan Gibran. lucu, Bung. Gimana itu cara kita secara hukum ketatanegaraan juga, ya kan? Yang silakan Gibran, silakan Prabowo dilantik asal jangan Gibran. Padahal kan konstitusi juga mengatur ini paket. Iya, betul. Ya, ini kan paket. Nah, apakah ini hanya tindakan-tindakan yang sifatnya spekulatif? Ya, tindakan yang spekulatif hanya untuk menimbulkan semacam kerusuhan, ya kan, di publik, sehingga kemudian militer kemudian merasa ini situasi genting dan seterusnya, situasi darurat, sehingga kemudian ya dilakukan semacam pengamanan. Nah, apakah ini hanya tindakan-tindakan yang sifatnya hanya untuk test the water aja, sejauh mana situasi ini memang bisa diganggu? Ya, tentu kalau ada tujuan, pasti tujuan paling tinggi, tujuan menengah, dan tujuan paling rendah. Ini yang tingginya adalah Gibran tidak dilantik. Tapi kemudian kalaupun dilantik, maka tujuan berikutnya adalah Gibran tidak lanjut. Artinya masa ke wakil presidennya tidak diteruskan. Itu kan ada tujuan-tujuan. Itu hasil diskusi-diskusi sejumlah elemen-elemen yang menginginkan pola-pola seperti itu. Nah, sama seperti bagaimana dengan mekanisme ketatanegaraan, ya memang harus dilantik. Ya, keputusan KPU juga sudah sah, gitu. Keputusan Mahkamah Agung juga sudah sah bahwa mereka adalah presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi dalam politik kan terus politik itu bekerja 24 jam, Bu. Bukan berarti kemudian setelah dilantik akan mulus-mulus begitu saja. Karena itulah ada konsolidasi demokrasi, ada konsolidasi politik, baik yang dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden terpilih dan juga kubu-kubu yang lain. Nah, seperti saya kemukakan tadi, ini posisi yang strategis dalam menghadapi situasi instabilitas keamanan. Ada 3 kan, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN. Nah, seperti itu. Nah, ini kan dianggap bahwa Kepala BIN masih menjadi, dalam tanda petik, loyalitasnya ganda antara ke presiden dengan kepada Ketua Umum PDIP Megawati. Sehingga publik pun melihat begini, Bu. Enak aja, kata Megawati. Gomenin dulu dong. Nah, kira-kira. Apa sih yang ditangkap? Karena kemudian, Mega masih punya kekuatan di dalam pemerintahan, di dalam kabinet, representasinya, contohnya ada Budi Gunawan, contohnya ada Jaksa Agung yang memang diplot oleh PDIP. Nah, ini menjadi perebutan pengaruh antara presiden dengan orang partai. Karena itu memang di jabatan-jabatan itu seharusnya orang yang profesional, bukan kaki tangan partai politik. Iya, memang membaca politik itu nggak bisa hitam putih, memang Bung Ginting. Ya. Nah, misalnya kita melihat ada sejumlah elit PDIP ya masih sepakat bahwa Jokowi bisa dijatuhkan sebelum 20 Oktober, ya kan gitu. Tapi ada juga elit PDIP yang bersepakat dengan konsensus dengan penunjukan Pramono Anung sebagai
calon gubernur dari PDIP kan begitu. Karena apapun Pramono adalah sudah dipercaya oleh Jokowi sebagai seskap hampir 10 tahun kan begitu ya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba masih ada keinginan-keinginan sejumlah pihak ini ya untuk membuat tindakan-tindakan spekulatif, mungkin sampai tanggal 6 sampai kedatangan Sri Paus Fransiskus, ya mereka mungkin akan tiarap untuk menjaga nama baik Indonesia. Tapi setelah itu menurut Bung, mereka akan melanjutkan tindakan demonstrasi lagi. Nah, menurut Bung sepakat nggak ini sebenarnya tindakan spekulatif aja atau memang ini suatu agenda ya yang muatannya memang untuk membatalkan pelantikan? Saya kira gerakan politik itu bukan spekulatif, sudah dihitung semuanya. Kalau ada 0 sampai 10, mereka tentu bikin kemungkinannya ada di mana, di 6, 7. Kalau kemungkinan 50%, berarti ada kemungkinan iya, ada kemungkinan tidak. Tentu ini sudah dihitung. Yang seperti Bung katakan tadi, yang disasar adalah kejahatan demokrasi itu tadi. Makanya saya kemukakan di era reformasi ini, indeks demokrasi Indonesia itu di era Jokowi itu turun sampai di bawah 60%. Artinya kalau kita kuliah itu nggak lulus, Bung. Nah, lebih turun daripada era SBY dengan background militer. Kan selama ini kekhawatirannya adalah kalau pemimpin dengan background militer, maka cenderung menjadi otokrasi, menjadi otoritarianisme. Nah, tapi kemudian di era Jokowi justru kebalikan, nilai indeks demokrasi kita semakin menurun ini, Bung. Gitu. Oke. Tadi Bung juga menyebut bahwa salah satu yang membuat ini akan menjadi buruk ke depan, ada dugaan ya kepala BIN akan diganti juga, ya kan. Nah, kalau melihat kinerja Pak Budi Gunawan sebagai kepala BIN, yang mungkin terlama ini, sepanjang kepala BIN yang pernah ada sejak reformasi, masa jabatan Pak Budi Gunawan ini ya adalah kepala BIN yang terlama untuk satu user dengan user yang sama loh, ya kan. Nah, secara teori ya ini bisa dibaca bahwa itu menunjukkan bahwa Budi Gunawan, Jenderal Polisi Budi Gunawan masih dipercaya kinerjanya oleh Presiden, kan pengguna tunggal, ya kan? Artinya sejauh ini, ya, meskipun orang menilai bahwa kepala BIN ini sangat dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega, tetapi di sisi lain ketika melakukan tugasnya sebagai kepala BIN, Presiden Jokowi masih melihat memberikan informasi-informasi yang akurat dan mengamankan kepentingan negara dan kepentingan pemerintahan. Dan sementara Bung melihat posisi kepala BIN sejauh ini ada di dua kaki. Gimana Bung membaca itu? Iya, kehadiran Budi Gunawan dalam acara-acara di PDIP itu sebenarnya disayangkan, Bu. Mestinya tidak boleh. Mestinya tidak boleh. Dia pejabat negara, tidak boleh hadir di acara-acara partai. Oh, jadi Bung melihat ada indikasinya di situ? Tentu bukan saya saja melihat ada indikasi seperti itu. Sehingga demo-demo ini juga tentu dicurigai bagaimana posisi kepala BIN. Apakah kalau misalnya lebih cenderung dekat di Megawati, maka dia akan membiarkan dalam tanda petik unjuk rasa itu berjalan semakin besar. Seperti itu. Kehadiran kepala BIN itu memang tidak boleh terlalu terbuka seperti yang ditunjukkan oleh Budi Gunawan. Iya. Nah, masalahnya persoalannya dia, background-nya ini adalah polisi lalu lintas, bukan intelijen sejak awal. Polisi lalu lintas kan cenderung memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Begini loh tertib lalu lintas, begini loh. Maka di era Budi Gunawan ini kerja BIN justru seperti kerja penyuluhan. Terlalu nampak misalnya memberikan vaksin pada saat COVID. Mestinya BIN bekerja tidak terlihat gitu. Bekerja di bawah, bukan di atas permukaan. Nah, ini kan terlihat sekali. Jadi kita juga akhirnya publik menjadi tanda tanya. Apakah ada peran BIN dalam demonstrasi-demonstrasi?
Tentu kalau kepentingannya Megawati dan hubungannya tidak baik dengan Jokowi, maka bisa saja BIN didorong untuk kepentingan partai agar menyudutkan Jokowi. Kan bisa saja seperti itu. Bung Ginting melihat demonstrasi-demonstrasi yang mengarah ya untuk menjatuhkan Jokowi atau pembatalan pelantikan tanggal 20 Oktober, ada peran diam-diam atau secara terbuka dari BIN sehingga itu tetap berlangsung dan dengan tindakan-tindakan yang di lapangan banyak anarkisnya. Nah, Bung, tentu ini perkawinan antara demo ini organik atau anorganik kan gitu. Tapi dua kepentingan kan bisa berjalan. Makanya menjadi tanda tanya menurut saya tadi, apakah reshuffle kabinet ini juga nantinya Jokowi akan mengganti kepala BIN atau tidak? Karena ini kan menjadi kontroversial bagi masyarakat, akan menilai seperti itu. Posisi kepala BIN di mana gitu loh. Kenapa masih hadir juga di acara-acara PDIP gitu kan? Seharusnya kan tidak boleh. Ini kan nampak sekali. Sehingga wajar ketika publik mencurigai jangan-jangan kan boleh saja. Ini nama persepsi, Bung. Persepsi boleh aja, boleh setuju, boleh tidak gitu. Makanya siapa nanti yang akan menggantikan Budi Gunawan kalau juga di reshuffle, tentu yang diminta oleh Jokowi untuk menggantikan kepala BIN, menurut saya juga dia tidak akan berani kalau tidak ada lampu hijau dari Prabowo Subianto misalnya. Lapor, Presiden terpilih, saya diminta menjadi kepala BIN, menggantikan Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Apakah Bapak Presiden berkenan? Bapak Presiden terpilih berkenan atau tidak? Kalau Presiden terpilih ini tidak berkenan, Bung, saya kira 20 Oktober setelah itu udah diganti lagi. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat kecenderungannya Jokowi ini sepertinya memberikan infrastruktur kepada Prabowo. Menteri-menterinya misalnya, kemungkinan Menteri Sosial adalah Rahayu ya, keponakannya Prabowo gitu kan. Ini kan juga seperti memberikan semacam hadiah begitu ya. Hadiah, ini loh kami dukung Presiden terpilih Prabowo, orang-orang Prabowo yang kami tempatkan sebagai menteri, sebagai wakil menteri, sebagai kepala badan, dan jabatan-jabatan lain yang setingkat menteri. Tapi apa iya dalam politik ada makan siang yang gratis? Kan tidak ada. Artinya sebenarnya Presiden Jokowi juga sudah ketakutan dengan Prabowo Subianto. Kali ini sebenarnya sudah ada dualisme ketakutan ya. Oh iya, ketakutan. Jokowi dong. Ketakutan sekarang dengan akan dilantiknya Presiden terpilih Prabowo. Ketakutan yang seperti apa yang Bung Ginting maksudkan ini? Jokowi bukan siapa-siapa lagi setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. Begitu banyak musuh-musuh politik Jokowi, dan ini kemudian menjadi ketakutan. Saya kira dalam beberapa hari ini Jokowi tidurnya juga tidak nyenyak, Bung. Ya termasuk ya bagaimana media sosial Gibran kali ini diungkap yang secara tidak etis sama sekali menurut saya. Orang terpelajar tentu tidak akan menyerang lawan politik dengan di luar keadaban gitu ya, menyerang pribadi Prabowo. Menurut saya, apakah Prabowo tidak tahu? Tahu bahwa ini wakil presiden saya itu menyerang harkat dan martabat pribadi saya. Apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto nyaman dengan Gibran, dengan serangan-serangan di medsos itu? Apa yang Bung Ginting pahami tentang fafa, fufu itu? Sehingga kemudian ada persepsi bahwa itu mendowngrade lah ya seorang Prabowo Subianto. Apa makna dari fafa fufu itu yang Bung Ginting pahami sehingga itu menjadi ketakutan buat Presiden Jokowi? Orang salah kan pasti ada rasa takut, tapi kalau orang merasa tidak bersalah pasti nggak ada rasa takut. Nah, Bung Ginting tadi mengatakan Presiden Jokowi sekarang ketakutan, ya kan? Walaupun tuh penilaiannya masih persepsi, Apa karena fafa fufu ini atau karena apa?
Ya, dalam pidato-pidatonya tentu mengatakan bahwa dia mendukung Prabowo segala macam ya. Dalam sejarah Indonesia itu, Bung, mekanisme kepemimpinan nasional, peralihan kepemimpinan nasional itu jarang sekali yang mulus. Dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto berdarah-darah. Dari Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie berdarah-darah juga. Dari Presiden Habibie ke Gus Dur juga begitu. Melalui pertanggungjawaban yang tidak diterima. Kemudian Habibie kalau masih mau maju dalam Pilpres tapi dia tahu diri. Begitu juga Gus Dur ke Mega. Tidak mulus. Mega ke SBY tidak mulus. SBY kepada Jokowi juga tidak mulus gitu kan. Karena Jokowi dianggap representasi dari Megawati, dari PDIP pada saat itu. Nah, ini pertarungan keras Jokowi dengan Prabowo selama 2 periode kepemimpinannya, 2 Pilpres itu sangat keras. Dampaknya kan akhirnya dibuka lagi kan. 2015, 2014 keluarga Jokowi ngapain aja. Itu kan data-data itu nggak bisa dihapus, Bung. Oh 2014, menyerang. Termasuk Fafa-Fufu ini. Termasuk Fafa-Fufu. Nah, makanya pertanyaan saya tadi, yang Bung pahami dari Fafa-Fufu itu apa? Karena kan itu menjadi semacam apa ya? Banyak juga saya pun nggak tahu. Tapi dipersepsikan ya, seolah-olah Fafa-Fufu itu memang cuitan atau mungkin postingan Gibran sebelumnya yang seolah-olah sedang mentertawakan Prabowo atau apa? Ini sebenarnya apa nih? Mungkin juga penonton kita juga pengen tahu apa sih Fafa-Fufu seperti itu. Saya tentu tidak elok, tidak menurut atau saya secara garis di besar luar maknanya apa sih? Iya, menyerang dari Fafa-Fufu itu. Menyerang pribadi Prabowo. Oh gitu. Ya, dari bisa dicari lah ya. Menurut saya sebagai orang beradab tidak sanggup saya mengucapkan itu gitu. Jadi itu serangannya luar biasa, termasuk menyerang anaknya, menyerang karir Prabowo, menyerang istri dan lain-lain. Menurut saya apa itu benar pas. Dari akun sosial medianya Gibran? Akun asli maksudnya? Tentu saja. Kemudian ini bisa dibuktikan. Ya. Wah, ini persoalan serius kalau gitu, Bu. Nah, ya menurut saya juga tentu terkejut ya. Presiden Jokowi terkejut juga ketika sejumlah media massa mengungkapkan hal itu. Menurut saya betul-betul menjelang pelantikan Prabowo, dia menjadi tidak nyaman juga. Termasuk kalau kemudian ada tokoh-tokoh yang relatif loyalitasnya kepada Jokowi tanpa reserve, menurut saya sekarang loyalitasnya sudah ya seperti biasa. Sudah mulai siap-siap mencari skoci baru gitu kan. Lompat ke skoci. Jadi kira-kira perahu sudah karam dan siap-siap untuk lompat ke skoci. Saya kira wajar saja dan begitu banyak ya partai politik yang disakiti menurut saya. Kan sampai kata-kata lo mau dibegal seperti Demokrat, mau dierlanggakan, atau sekarang posisi Muhaimin yang walaupun sudah terpilih kemudian mendukung Kim Plus itu, sekarang juga tidak nyaman. Tudingannya lagi-lagi siapa? Tudingannya lagi-lagi ke istana seperti itu. Tudingan seperti itu, persepsi itu dibangun bukan seketika, karena lewat pertautan yang cukup panjang sejak 2014 sampai 2024 ini. Jadi kata-kata akan dierlanggakan, ini sekarang akan dipecah belah dan segala macam. Apakah kemudian orang-orang di partai politik itu tidak akan dendam terhadap Jokowi? Saya kira akan dendam. Nah, ini yang jadi membuat tetap meyakini premis itu ya, bahwa para ketua umum parpol ini ya sebenarnya hanya menahan diri. Iya, betul. Masih tetap yakin dengan premis itu. Iya. Bahwa setelah 20 Oktober akan ada aksi balas dendam. Iya. Bung ingat pernyataan Surya Paloh dalam pidato beberapa tahun lagi
beberapa tahun lalu ketika menjelang Pilpres, pernyataannya, apakah setelah Jokowi tidak jadi presiden, tidak membutuhkan Nasdem, tidak membutuhkan kami? Tentu membutuhkan. Apakah dia mengabaikan kami? Tentu tidak mengabaikan. Artinya memang dibandingkan yang lain-lain, Megawati turun jadi presiden masih megang kendali PDIP. SBY juga begitu. Begitu lengser masih pegang kendali Demokrat. Jokowi ini kan sekarang coba mencari ranting dahan pohon untuk bisa bergelantungan. Karena itu diupayakan, ada upaya misalnya menjadikan DPA sebagai lembaga tinggi negara, supaya posisinya bisa ada di situ gitu kan, sehingga cukup aman. Nah ini kan tidak. Sampai saat ini Golkar di era pemerintahan, di era Ketua Umum Bahlil, kan juga tidak memberikan tempat menjadi ketua Dewan Pembina atau Dewan Penasehat, seperti yang sebelumnya desas-desus itu beredar. Artinya, kita bisa lihat bagaimana perubahan sikap juga dari Golkar, yang akhirnya mengembalikan mandat kepada Airin di Banten, di Provinsi Banten. Yang sebelumnya kan enggak. Airin, kader Golkar, akan dibunuh dalam pengertian elektabilitasnya paling tinggi dan sangat mungkin menang, tapi ketika sudah diambil PDIP berpikir ulang. Akhirnya diambil lagi. Akhirnya begitu. Artinya kan ini Golkar sudah keluar dari, menurut saya, keluar dari kesepakatan Kimpres untuk mendukung yang lain, bukan mendukung Airin. Saya tidak ada masalah sebenarnya dengan analisis ini, kecuali ini memang sebuah kajian intelijen kan gitu. Kalau sebuah analisis dari seorang akademisi memang melihat kecenderungan. Tetapi sampai sejauh itu Bung Ginting menganalisis bahwa tetap ada semacam passion dari sejumlah kelompok even itu dianggap minoritas untuk mendowngrade Presiden Jokowi sebelum 20 Oktober. Nah, basis objektivitasnya menurut Bung terverifikasi nggak sih? Iya, tentu masih harus kita lihat ke depan gitu kan. Politik kan tunggu dulu sampai apakah dia lulus atau tidaknya kan nanti. Apakah dia lebih banyak meninggalkan seperti gajah mati meninggalkan meninggalkan gading gitu kan. Harimau mati meninggalkan belang segala macam. Itu akan dilihat nantinya setelah dia tidak menjabat lagi. Itu kan bisa terlihat juga, Bung. Apakah sangat mungkin rejim nanti melanjutkan program-program Jokowi? Kita lihat saja APBN yang keluar untuk IKN. Untuk IKN cuma sekitar 138 miliar. Padahal tahun lalu dana untuk IKN itu sekitar 42-43 triliun. Ini 1 triliun aja nggak ada, 0,5 triliun aja nggak ada, Bung. Apakah Presiden Jokowi itu begitu yakin bahwa Prabowo akan meneruskan? Enggak juga, karena APBN nggak ada dananya. Prabowo sudah membantah loh Bung itu kemarin bahwa itu hanya potongan aja yang dilakukan oleh media mengenai bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan Bung, kita bacanya dari IKN. Dana aja, dari dana APBN memang, 2025. Kita lihat sekarang memang lebih berkurang, ya, signifikan malah. Berkurang sekali, 1 triliun aja nggak ada. Tahun lalu 42 sampai 43 triliun, ini cuma sekitar kurang dari 140 miliar. Apa yang mau dibangun gitu loh? Kita lihat bagaimana rencana Soekarno tahun 57 ingin membangun Palangkaraya sebagai ibu kota, realistis juga, nggak ada dana. Dananya untuk pembangunan stadion tahun 62 itu ya, kita menjadi tuan rumah Asian Games, Ganevo, dan lain-lain. Begitu juga Pak Harto, sudah merencanakan Jonggol, tapi ada krisis moneter, nggak mungkin dilanjutkan. Presiden Habibie, dia harus memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, tidak mungkin melanjutkan itu. Sama kan, era
eranya SBY juga ingin menjadikan ibu kota baru juga. Di mana? Di Kerawang, di Palembang, di Lampung Timur. Tapi kan nggak terrealisasi. Karena SBY mungkin terlalu banyak juga pemikiran dan tidak bisa bekerja model Jokowi yang diucapkan di 2019, 2014 nggak ada, Bung. Yeah. 2019 diucapkan, 2024 harus jalan, nggak bisa. Ini semua presiden kita paham waktu itu bahwa pembangunan ibu kota negara baru paling tidak membutuhkan 20 tahun. Sama dengan Soeharto, dan juga SBY, semuanya tidak ada yang berpikir seperti model Jokowi bahwa 5 tahun bisa seperti Sangkuri yang membangun contoh kayak Tangkuban Perahu itu, kan nggak bisa ini. Jadi dianggap bahwa rencana Jokowi dimentahkan lewat APBN, artinya Menteri Keuangan sudah berpikir realistis. Dalam politik itu harus ada realisasinya. Realistis nggak? Ini tidak realistis menurut saya. Jadi itu juga sudah menjadi pertanda bahwa Prabowo bisa senyum-senyum aja. Bahwa saya nggak mungkin loh berada di istana IKN itu karena dananya nggak ada. Bukan salah gua loh. Itu APBN nggak menghendaki saya untuk melanjutkan programnya Jokowi. Gini, Bung. Kalau misalnya ada desakan bahwa Jokowi akan tetap diadili setelah 20 Oktober, itu kan proses hukum biasa, nggak ada masalah kan gitu loh. Tidak akan mengganggu stabilitas politik ya di dalam negeri. Tetapi kalau pelantikan itu dibatalkan ya kan karena ada desakan atau ada situasi yang cukup luar biasa sehingga Jokowi harus turun, itu merusak sistem ketatanegaraan kita. Betul, ya kan? Nah, betul. Itu tidak akan sederhana, Bung. Persis. Ya kan? Nah, iya. Apakah Bung tidak melihat bahwa di balik ini ada kepentingan asing untuk membatalkan itu sebenarnya? Ini hanya permainan aja. Dan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pro-demokrasi itu adalah bagian dari skenario asing. Emang data dan informasi yang Bung miliki tentang itu memang tidak seperti itu. Atau tidak ada yang sifatnya membalancing informasi yang Bung terima. Bahwa ini sebenarnya kepentingan asing untuk membatalkan pelantikan Prabowo dengan menjatuhkan Jokowi. Di era globalisasi ini tidak ada yang tidak terkait dengan hubungan internasional. Okay. Semuanya pasti dikaitkan dengan hubungan internasional. Jatuhnya Bung Karno juga begitu. Tentu ada dukungan dari pihak lain untuk menjatuhkan Bung Karno. Tapi kan kalau yang ini kan sangat spesifik, Bung, terkait dengan kebijakan hilirisasi yang memang kemudian membuat sebagian besar sekutunya Amerika, khususnya Eropa, ya kan, sangat kehilangan lah nikel khususnya, ya toh. Dan juga mungkin Amerika merasa Freeport sudah diambil secara kepemilikannya sekarang mayoritas sudah milik Indonesia. Nah, apakah ini tidak serta-merta bisa diangkat secara makro global? Ini kan ada yang lebih spesifik nih, kebijakan hilirisasi, ya kan? Nikel dengan kebutuhan dunia terhadap nikel itu kan sangat tinggi. Indonesia yang pertama yang memiliki cadangan yang paling tinggi untuk nikel, yang kedua Filipina, masih kawasan ASEAN. Nah, menurutmu bagaimana? Apakah memang ini tidak spesifik targetnya hilirisasi dibatalkan? Ya, tentu ada kepentingan. Misalnya pemerintah Jokowi lebih dekat kemana? Secara ekonomi lebih dekat ke Cina, kan begitu ya. Secara pertahanan kita di bawah Menteri Prabowo Subianto lebih dekat ke Eropa dan Amerika, kan seperti itu. Nah, bagaimana nantinya? Ya tentu saja mereka ini dalam kondisi perang ekonomi juga menginginkan supaya Indonesia masuk vaksinnya, kan begitu. Ada kepentingan Cina, ada kepentingan Amerika, ada kepentingan yang lain-lain tentang perdagangan di Indonesia, tentang ekonomi di Indonesia. Mereka tentu melihat mana lebih menguntungkan antara mendukung Prabowo, mendukung Anies Baswedan, mendukung Ganjar Pranowo. Ya tentu mereka tidak akan serta-merta mendeklarasikan saya mendukung ini, nggak bisa, karena itu intervensi. Campur tangan urusan dalam negeri negara yang berdaulat. Nah, pertarungan ekonomi dan politik ini ya tentu melewati
melalui tangan-tangan proksinya di Indonesia. Mereka punya proksi dan lain-lain. Baik yang sadar maupun tidak sadar. Menurut saya pastilah ada kepentingan juga apakah akan meneruskan ekonomi dengan Cina. Persoalannya lagi memang tidak ada negara lain yang mau membantu sebesar Cina untuk membangun ekonomi di negara-negara lain. Sehingga semuanya lebih tunduk atau lebih ikut ke Cina karena menggelontorkan dana yang luar biasa. Ketimbang Amerika sedang krisis gitu kan. Sekarang juga sedang krisis politik menjelang pemilihan presidennya. Saya kira tidak konsentrasi juga, termasuk sudah tidak konsentrasi lagi di konflik Ukraina dengan Rusia. Menurut saya juga gitu. Sehingga Cina juga lebih leluasa untuk melihat Taiwan dari segi kepentingan nasionalnya. Saya kira ada kepentingan-kepentingan nasional negara masing-masing terhadap Indonesia juga. Jadi kalau ada tudingan ada kepentingan asing, ya pasti ada kepentingan asing di negara manapun begitu. Kepentingan asing yang spesifik maksud saya, bukan yang sifatnya dalam kaitan hubungan global kita ada sebagai bagian dari negara yang ada di dunia gitu loh, Bung. Ini kan sangat spesifik kan gitu loh. Ya kan? Jadi kebijakan hilirisasi yang pertama kali yang dilakukan oleh satu-satunya presiden adalah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya kan? Dan itu memang cukup mengganggu ya kepentingan Eropa Barat khususnya, ya kan begitu. Ya Prabowo kan sudah mencanangkan juga, walaupun Anda boikot nggak apa-apa. Kami akan gunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional kami. Misalnya, untuk bahan bakar kami, kan gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Mereka tentu berpikir juga, ya ada untung ruginya mereka memboikot Indonesia. Ya bagi kita juga gitu, ada untung ruginya diboikot dengan enggak. Maka sejauh mana kita akan melihat mana lebih besar buat kepentingan nasional kita. Jadi jika toh ada, ya kan, asing punya proksi untuk mengganggu 20 Oktober ini, ya kan, tapi kan tetap semuanya bisa dibaca oleh BIN. Sementara tadi Bung Ginting mengatakan agak khawatir apakah peran kepala BIN kita ini sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Menurut mantan kepala BAIS, Samuel Pontoh, baru-baru ini yang saya dengar, ya kan, kehadiran dan tetap dipertahankannya Kepala BIN Budi Gunawan oleh Presiden Jokowi itu menunjukkan Presiden selaku pengguna tunggal, ya kan, pengguna tunggal dari BIN itu tetap memberikan apa yang diminta, apa yang diberikan tugas oleh Presiden tetap dianggap memenuhi syarat, tetap qualified. Tidak ada unsur yang sifatnya di luar itu. Tidak ada yang dinilai oleh Presiden sebagai ini tidak loyal. Ini informasi yang tidak valid, ini ternyata keliru, kan begitu ya? Artinya sejauh ini, ya, demo-demo bahkan kemudian slogan-slogan yang disampaikan, ya, baik secara langsung pada saat demonstrasi maupun semacam propaganda yang masif di sosial media untuk menjatuhkan Jokowi, untuk membatalkan pelantikan, tetap dinilai oleh BIN sebagai sesuatu hanya semacam ya pernak-pernik dari kebebasan berpendapat. Bung melihatnya seperti itukah? Ya, tentu publik juga mencatat. Pecah kongsi ini kan pada saat menjelang Pilpres itu, sebelumnya enggak. Ketika sama-sama berkuasa pecah kongsi, maka salah satu yang dipertanyakan adalah posisi kepala BIN itu, Bung. Jadi wajar saja persepsi publik melihat seperti itu. Posisinya di mana? Lebih loyal siapa? Tinggal kemudian Presiden Jokowi masih percaya tidak dengan Budi Gunawan. Kalau dia masih percaya, kepala BAIS dengan kondisi seperti sekarang, Budi Gunawan masih dipercaya oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau masih dipercaya, ya dia tidak masuk dalam reshuffle, gitu kan. Tentu kemudian menjadi pisau bermata dua. Masih yang harus ditanyakan memang loyalitas kepala BIN. Makanya di dalam pemerintahan itu seharusnya kita tetap ajak dalam pengertian kalau duduk dalam kabinet, loyalitas Anda pada negara bukan lagi pada partai politik. Anda tidak boleh lagi menjadi
elit dari partai politik. Kan seharusnya begitu. Ini kan tidak. Dulu era Jokowi tidak boleh elit partai menjadi tugas rangkap di kabinet. Tapi kan dalam kasus Erlangga dan akhirnya berlanjut ke yang lain-lain kan tidak begitu. Nah, ini yang menjadi masalah akhirnya. Sehingga publik juga curiga, ini main dua kaki nih menteri. Maka kita akan lihat nih nanti, di dalam reshuffle kabinet ini, apakah menteri-menteri yang berafiliasi politik ke PDIP diganti semua atau tidak? Apakah memang sudah ada titik temu antara Jokowi dengan Megawati dengan dicalonkannya Pramono sebagai calon gubernur Jakarta? Nah, itu kita akan lihat premis itu. Nah, kita lihat saja nanti dalam beberapa hari ini siapa yang akan masuk menjadi pengganti menteri-menteri yang akan di-reshuffle. Gitu. Kalau saya simak ya, isu-isu tentang reshuffle sebenarnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena seperti yang Risma mengundurkan diri kan karena memang kemauan sendiri karena maju pilkada di Jawa Timur, ya kan? Bukan karena sesuatu yang memang atas kebijakan dari presiden, ya kan gitu. Ya memang itu keinginan dari Ibu Risma sendiri. Sementara Pramono Anung, ya kan, sejauh ini tetap tidak akan mundur karena masih merasa dia bisa melaksanakan tugasnya sebagai Seskap. Dan dari presiden pun tidak ada juga semacam perintah untuk mengundurkan diri, gitu loh. Artinya apa? Secara substansi memang tidak ada sepertinya unsur untuk akan ada reshuffle lagi di sisa yang 1,5 bulan ini. Termasuk juga apakah akan mengganti Budi Gunawan. Nah, jika memang situasi atau skenario ini berjalan tanpa reshuffle, itu artinya apa, Bung? Apakah artinya penilaian dari publik bahwa sudah terjadi konsensus antara PDIP dengan Jokowi dengan majunya Pramono, itu kan juga suatu indikasi bahwa situasi akan berjalan sesuai jadwal. Artinya pelantikan akan tetap berjalan sesuai jadwal. Berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi yang kita curigai sebagai proksi asing, kan begitu? Gimana, Bung? Ya, bukan saja konsensus sudah terjadi antara Jokowi dengan Megawati, tapi bisa saja sudah ada semacam konsesi dari Prabowo kepada PDIP untuk masuk di dalam kabinet. Gitu kan, misalnya kalau PDIP nekat waktu itu mencalonkan Anies Baswedan, cerita lain. Tapi dengan Pramono Anung, wah, patut diduga sudah ada konsensus juga antara Prabowo dengan Megawati untuk menarik PDIP di dalam kabinetnya. Nah, ini kan yang menurut saya Indonesia berada pada transisi jalan di tempat berlarut-larut demokrasinya karena misalnya bagaimana civil society itu tidak berdaya dan oposisi dihilangkan. Kan seperti itu. Ciri-cirinya kan seperti itu. Misalnya demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam waktu yang cukup lama. Ya tidak apa-apa ada pihak yang beroposisi untuk mengkritik pemerintahan. Kedua juga ada penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Kita tahu nih kemarin ini ada kasus-kasus di MK, di MA, belum lagi ada seorang anak elit partai yang diduga membunuh dibebaskan. Yang kemarin kasus Timah cuma dihukum 3 tahun. Itu hukum berjalan baik atau tidak? Kemudian juga pemilu pengadilan yang independen itu tadi kan, ternyata patut diduga pengadilan tidak independen, dipengaruhi oleh kekuatan elit eksekutif yang mempengaruhi. Kemudian juga ada yang namanya pemilu ini adil apa enggak gitu kan, kemarin dipertanyakan. Lalu juga ada civil society yang kuat. Kita berharap civil society itu di era reformasi itu kan harusnya semakin kuat, bukan seperti di era Orde Baru atau Orde Lama begitu ya. Dan hak-hak
hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya warga negara juga cukup kuat. Nah, ini kan menjadi masalah yang krusial adalah posisi partai politik itu, Bung. Posisi partai politik kalau kemudian dia terkesan menjadi kaki tangan pemerintah, beratlah di sini. Jadi masalah demokrasi Indonesia ini tentunya yang krusial adalah masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan era Jokowi itu nyaris tidak terdengar kecuali pada saat di terakhir-terakhir ini, Bung. Ada ketakutan-ketakutan kalau berbeda pendapat dengan pemerintah, dicap anti pemerintah, dicap anti Pancasila, dicap masuk dalam kelompok yang mendukung intoleran. Kan repot seperti itu. Seperti kasus kilometer 50. Orang mau bantu, mau menyuarakan nggak boleh seperti itu, takut. Oh, Anda bagian dari kelompok intoleran. Oh, Anda anti Pancasila, anti demokrasi. Padahal pelakunya justru adalah anti Pancasila, Bung. Kan seperti itu. Jadi dibolak-balik juga bagaimana kita melihat pemilihan rektor juga sudah dikendalikan oleh istana. Bagaimana kelompok-kelompok alumni juga adalah orang-orang yang disetujui oleh istana sebagai ketua kelompok alumni ini itu kan begitu. Jadi civil society-nya di mana gitu kan? Ini tidak pernah dibahas di eranya SBY. Makanya terjadi penurunan kualitas indeks demokrasi Indonesia di era SBY itu jauh lebih baik daripada era Jokowi yang sipil begitu. Iya, memang politik itu konsensus atau konflik kan begitu, iya. Ya kan? Nah, kalau kita sebagian yang melihat bahwa ini arahnya ke konsensus dengan analisa Bung juga ya, ketika PDIP juga mungkin bisa saja ditawari untuk masuk kabinet, ya toh? Sementara civil society justru berharap PDIP tetap dalam di luar kabinet, menjalankan fungsi oposisinya. Ternyata dari perkembangan terakhir yang Bung jelaskan tadi, sepertinya PDIP dengan kehadiran Pramono, ya kan, akan lebih memilih konsensus. Nah, itu salah apa benar, Bung? Dalam konteks kita berdemokrasi. Di Indonesia ini kan tidak fair juga, undang-undang tukar guling begitu ya. Undang-undang diubah. Ini kan sebentar lagi akan ada pelantikan anggota DPR per 1 Oktober. Menurut saya benar atau salah dulu nih. Ya, sikap yang diambil PDIP itu. Ya, nanti dulu. Ini ada kelanjutannya. Oke. Kalau kemudian undang-undang MD3 diubah gimana? PDIP nggak dapat dong posisi ya. ketua DPR. Betul. Kan. Dia takut juga. Kan dia sendirian. Jadi itu bagian dari yang akan dibicarakan tentunya. Nah, tentu Bung, dari 8 partai politik yang lolos ke Senayan, secara teori bisa kemungkinan kan? 7/1 akan berubah, ya kan? Diubah kan? Betul. Supaya PDIP tidak jadi ketua DPR. Betul. Berani PDIP. Jadi menurut saya PDIP juga tersandera, Bung. Ini terlihat pada saat Pramono menjadi calon gubernur. Begitu juga PDIP nggak berdaya lagi ketika mau mengusung Anies di Jakarta atau di Jawa Barat, nggak terbuka karena ada ketakutan. Dia berpikir juga gini, daripada saya ngelawan, kan yang dilawan adalah presidennya akan expire dan presidennya akan datang kan begitu. Berlayar 5 tahun. Akan berlayar. Ya, mereka pikir barangkali saya udah nggak ada urusan nanti sama Jokowi, tapi saya tidak ada masalah dengan Prabowo Subianto kan begitu. Lebih baik saya berkonsensus saja dengan Prabowo Subianto. Nggak salah menurut Bung. Nggak salah. Untuk menyelamatkan partainya. Supaya dapatlah posisi ketua DPR, supaya masuk juga di dalam kabinet. Jadi sangat potensial PDIP akan masuk kabinet. Ciri-cirinya udah terlihat seperti itu. Bung menduga kalau konklusinya arahnya menuju pernyataan yang terakhir, ya kan, potensial PDIP akan masuk kabinet Prabowo Gibran. Artinya pelantikan 20 Oktober akan berjalan sesuai rencana. Mulus. Oke. Tapi setelah itu baru. Ya, artinya bahwa setelah itu ada proses-proses seperti yang selama ini
cukup disuarakan, akan tetap mengadili dan seterusnya. Itu kita lihat aja ke depan, Bu. Iya. Ya kan? Apakah PDIP nyaman di dalam kabinet ada Bin Jokowi? Ada Bin Jokowi. Apakah Jokowi juga nyaman? Apakah Gibran juga nyaman? Ada orang-orang PDIP di situ. Saya kira akan tetap ada pertarungan antara keluarga Jokowi dengan PDIP di situ. Oke. Jadi pertarungannya ternyata istirahat sebentar, mungkin berlanjut lagi. Mungkin ingin mengatakan seperti itu ya. Iya, betul. Jadi ada fluktuatif begitu. Kapan dinaikkan, kapan diturunkan gitu. Kalau saya sih berpikirnya ya, kita sebagai jurnalis tentu berharap seluruh dinamika politik ini tujuannya adalah untuk kita mencapai negara bangsa yang lebih tinggi peradabannya, lebih sejahtera rakyatnya. Kan tentunya seperti itu. Nah, seperti yang dicanangkan bahwa kita 2045 ya kan, 1 abad kita merdeka, ya kita bisa mencapai negara maju, ya kan begitu. Nah, ya tentu kita tidak berharap situasi dinamika politik yang tanpa ada ujungnya menuju kita bersatu sebagai anak bangsa, ya kan, juga harus kita pertimbangkan kembali apakah memang harus seperti ini dijalani atau memang kita melakukan semacam kaji ulang ya, format politik seperti apa untuk mencapai persatuan sehingga kita solid sebagai sebuah bangsa tanpa harus mendowngrade implementasi dari demokrasi, kan begitu? Iya. Kan? Saya pikir begitu, Bu, sudah 1 jadi, jam. Karena itu menurut saya para jurnalis termasuk kita, termasuk para akademisi juga partai politik harus menyadari situasi kemandekan demokrasi di Indonesia. Nah, karena itulah menurut saya kita harus sama-sama berjuang ini, Bung, untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Ya, harus menyelamatkan. Rendahnya dialog atau kemudian juga sinergi dengan semua komponen bangsa itu harus ditingkatkan. Jangan sampai kemudian perbedaan pendapat itu dianggap musuh, itu yang berbahaya. Saya kira kita harus menyelamatkan masalah demokrasi di Indonesia ini. Jadi semua harus urun rembuk untuk menyelamatkan demokrasi. Semua harus urun rembuk dari kemandekan demokrasi di era Jokowi ini. Oke. Baik, Sobat Madilog, kuncinya menurut Bung Ginting, semua pihak harus ikut urun rembuk dalam menata kehidupan demokrasi yang lebih baik kalau dianggap di era 10 tahun pemerintahan Jokowi, baik dengan Jokowi Yusuf Kala, Jokowi Maruf Amin, itu akan diperbaiki semaksimalnya di era Prabowo Gibran. Ya, tentu memang harus ada plus minusnya, ya kan? Dan memang Sobat Madilog, ya kita sudah bersepakat bahwa 2045 itu adalah momentum yang sangat monumental karena 1 abad merdeka. Nah, kalau memang kita berkeinginan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat itu atau 21 tahun dari sekarang ya, Bung, kita nggak tahu masih ada apa enggak ya. Insya Allah. Tapi dengan pencanangan bahwa income per kapita sekitar 12-14 ribu US dollar per tahun, saya pikir ini sesuatu yang menggembirakan tentunya, walaupun itu tidak mudah dan semuanya itu bisa kita realisasikan. Kuncinya adalah stabilitas politik. Sepakat ya, Bung ya? Demikian Sobat Madilog, perbincangan kita dengan Bung Slamet Ginting. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terbentur, 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 terbentuk.